Usaha murni seorang penjawat awam memberikan air kepada jemaah haji dari Indonesia yang sedang makan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mendapat perhatian netizen di TikTok. Inisiatif itu dilakukan Muhammad Wazir Cik Ani, 36 tahun yang memberikan air mineral kepada kumpulan jemaah haji itu yang transit di KLIA pada 2.30 pagi 21 Jun lalu. Perkongsian lelaki itu di TikTok mendapat perhatian netizen termasuk dari Indonesia yang memuji usaha dilakukan bapa kepada tiga anak itu yang menyantuni jemaah yang berusia antara 50-an hingga 70-an. Muhammad Wazir berkata dia tidak menyangka video itu akan mendapat perhatian. Malah netizen dari Indonesia juga turut meninggalkan komen positif dan turut berterima kasih kerana menyantuni rakyat negara mereka. Katanya niatnya hanya untuk membantu dan bukan untuk meraih perhatian atau pujian netizen dengan perkongsian video itu di TikTok, namun mengakui gembira jika ia memberi pandangan positif kerana ketika ini banyak perdebatan antara rakyat Malaysia dan Indonesia di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini saya berjumpa dengan adik saya. Kebetulan saya tengah main ke tempat kerjanya. Betul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Melihat video seorang warga negara Malaysia yang membagikan air minum kepada jamaah daripada Indonesia ketika transit di Kuala Lumpur, bagaimana pendapatnya, Mas? Itu perlakuan secara baik. Kalau bagi pandangan saya sangat positif. Meskipun terlihat sederhana, Betul. tapi menyentuh hati. Menyentuh hati itu. Ketika saya baca-baca, Mas, ternyata Mas daripada Malaysia atau abang daripada Malaysia ini, dia itu sekedar berbuat baik, tak kisah dari negara manapun. Betul. Dia nampak ada segerombolan jamaah haji dari Indonesia di saat itu sedang makan, kemudian nampak airnya kurang, air minumnya kurang, karena dikongsi-kongsi, karena dibagi-bagi dengan orang banyak. Kemudian lalu masnya atau abangnya daripada Malaysia langsung membelikan air minuman atau air mineral. Terlihat simpel, ya kan, sederhana, tapi membawa makna. Betul. Yaitu makna persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Dan beliau pun juga mengatakan lebih-lebih Indonesia adalah saudara kita serumpun. Betul sekali. Setuju atau tidak? Setuju. Kalau masnya pernah punya pengalaman hal positif apa ketika selama tinggal dan bekerja di sini? Alhamdulillah, karena saya kerja di sini lebih kurang dibilang lama juga lah. Berapa lama? Sekitaran 8 tahun. 8 tahun. Karena kita kan selalu berkumpul dengan orang sini. Iya. Kadang-kadang saya kan biasa namanya manusia kan, mau belanja uangnya kurang, bahkan dikasih. Kan ujung bulan biasa kan, belum gajian, mau belanja uangnya nggak cukup. Kenapa, Dek? Minta maaf, Pak Cik, tak cukup duitnya. Tak apa mak belanja, mak belanja. Oh, berarti pergi ke sebuah kedai macam itu. Betul. Pergi ke sebuah kedai, tapi masnya mau balik. Ya, karena nggak cukup. Takut nggak cukup. Bukan nggak cukup, tapi takut nggak cukup. Takut nggak cukup. Ya. Kemudian maknya panggil, itu makcik panggil, apa Dek? Nggak jadi, nggak apa-apa mak, sini aja. Soalnya kita kan sudah kenal lama juga. Ya. Nggak apa-apa mak, bagi dulu. Kalau nggak ada uang boleh sini pinjam dulu sama mak. Dia bilang gitu. Jadi kadang-kadang kita itu kan di sini kan ada bantuan, macam bantuan, kadang-kadang kan bantuan dari kerajaan. Iya. Kadang-kadang bantuan makcik itu pun dikasih sama saya. Oh, kenapa mak bagi sama saya? Nggak apa-apa mak, sudah ini ada lauk banyak, ada beras banyak, kalian kan sini cari duit, ini mak bagi supaya kamu jimat gitu. Atau hemat ya. Hemat. Sebegitu perhatiannya. Betul. Itu tergantung itu ya, perilaku kita di sini. Kalau kita baik dengan orang, insya Allah orang itu akan lebih baik dengan kita. Betul sekali. Jadi kalau kita merantau di negara orang, yang paling penting jaga adab, jaga perilaku, hormati adat budaya di sekitar. Betul. Jangan bawa perangan yang kurang baik di negara orang. Karena apa? Merantau itu membawa nama negara, ya kan? Betul. Kalau kita selalu berperilaku baik di negara orang, tentunya kan pasti
nama negara kita juga baik ya kan. Baik. Tapi tidak semuanya orang itu berperilaku baik ya kan Mas ya. Betul. Ada juga loh Ada juga. orang di negara saya sendiri, orang senegara saya sendiri di sini tidak bekerja, justru malah melakukan tindakan kriminal Ada juga juga. ada. Bukan kita menjelekkan negara kita sendiri, tapi ada juga. Ada juga. Itu nggak semua ya, saya nggak sebut nggak semua. Nggak Ada semua, juga. tapi tidak semua, tapi ada ya kan. Ada. Segelintir ada. Kemudian juga ada orang yang di sini kerjaannya tidak benar juga ada ya kan. Ada. Namanya manusia. Namanya manusia. Jadi kalau mungkin ada konten kreator ya kan, yang seolah-olah memburukkan negara tetangga kita ya kan, seolah-olah nggak ada baiknya, itu salah besar ya. Salah besar. Salah Padahal besar. kita di sini, ini pengalaman pribadi saya ya. Padahal saya di sini itu gimana ya, orang Indonesia dengan orang Malaysia itu nggak ada beda jauhnya, semua sama, tergantungnya kita. Maksudnya dalam artian semua sama itu kita Orangnya baik-baik semua, kita berkumpul ini macam kawan di kampung sendiri ya, macam saudara. macam saudara, macam kawan-kawan di kampung gitu. Nggak ada istilahnya Kamu- saling berselisih, nggak ada. Nggak ada. Padahal saya di sini banyak teman-teman loh, anak-anak muda. Kadang-kadang saya sering nongkrong, Mas ini Mas gabung, dia bilang gitu, ngopi sini bareng-bareng, nggak usah jauh-jauh sinilah, dia gitu. Ya nongkrong bareng gitu. Jadi nggak ada istilahnya seperti yang terjadi di media sosial ya kan. Nggak Kalau di ada. media sosial kan kita nampaknya antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia itu kan saling berselisih ya. Saling Pada kenyataannya nggak ada. saling membalas chat-chat komentar ya. Komentar negatif, komentar positif itu kalau Indonesia Malaysia itu saling berbalas ya kan. Tapi ketika di dunia nyata, pada faktanya Indonesia dan Malaysia itu beda jauh dengan di dunia media sosial. Bahkan saya sering loh diajak jalan-jalan sama teman saya sendiri, orang sini, Di belanja makan, belanja makan. itu menjadi hal yang biasa. Saya juga punya pengalaman yang sangat positif Mas selama tinggal dan bekerja di sini, kenal-kenal dengan orang kampung di sini. Bahkan sewaktu saya di kedai ya kan, Ya. saya juga tidak kenal dengan orang tersebut, tapi dia itu melihat video saya di TikTok ya kan. Iya. Saya kalau di TikTok kan selalu memberikan Motivasi. atau edukasi, bukan motivasi sih, Edukasi. edukasi tentang bekerja di Malaysia ya kan. Betul. Bagaimana cara bekerja di Malaysia, harus dengan cara apa. Terus kadang-kadang saya juga membuat video tentang suasana perkampungan di Malaysia. Betul. Orang tersebut itu tahu saya dari TikTok. Oh. Saya makan banyak Mas, saya order banyak ya kan. Tiba-tiba saya mau bayar, orang tersebut tak payah bayar, Wak, biar saya yang bayar. Tahu nggak Mas habisnya berapa? Berapa? Kalau uang Indonesia 200.000 loh. Ya, itu lumayan banyak itu. Lumayan banyak. Jadi tidak kenal tapi membelanja makanan, walaupun hanya lihat di media sosial saja. Betul. Itu menunjukkan bahwa orang-orang di sini itu intinya kalau kita menunjukkan image baik ya kan, menunjukkan perilaku yang bagus, mereka juga respect luar biasa. Betul. Bukan hanya kenal di media sosial saja Mas. Saya kenal juga orang kampung di sini, orangnya baik, bahkan sering ditelepon, disuruh main ke rumahnya, diajak makan bersama, diajak jalan-jalan, itu sering. Cuman kadang-kadang kalau sempat saya videokan, kalau tak sempat saya tak videokan. Kadang-kadang kan ada orang ya tidak betul. mau divideokan. Jangan bang, jangan divideokan itu. Saya kadang ada yang malu juga. ya, saya malu gitu ya kan. Lalu kalau saya mendengar kadang-kadang ada konten kreator yang memburuk-burukkan seolah-olah di negara Malaysia ini kayak orangnya kejam-kejam, itu kan salah besar itu. Nggak ada seperti kayak gitu tuh. Nggak ada ya. Nggak ada. Seperti ini ya gambarannya. Saya contohkan lah. Di mana-mana negara, di mana-mana seluruh dunia ya. Iya. Pasti ada orang baik, ada orang jahat. Di negara kita sendiri saja kadang-kadang kita bekerja itu kadang-kadang juga ditipu ya kan? Ada juga. Kalau di Malaysia ada juga yang ditipu, tapi tidak mewakili semuanya. Semuanya. Itu mungkin hanya
segelintir orang. orang apabila ada pekerja Indonesia ditipu, ya kan? Betul. Itu ada. Biasanya rata-rata pekerja yang ditipu mereka adalah TKI ilegal. TKI ilegal. TKI yang ilegal. Kalau TKI resmi seperti kita, alhamdulillah selama berpuluh-puluh tahun aman-aman saja ya Mas ya. Sama saya juga nggak pernah ditipu. Juga tidak Mau pernah tipu ditipu. gimana, kita dokumen resmi kok. Dokumen resmi, Nggak bisa. gaji lancar. Alhamdulillah punya bos juga baik, ya kan. Baik, alhamdulillah. Dan rata-rata kalau pekerja Indonesia yang ditipu kebanyakan wanita ya Mas ya. Wanita. Kenapa kebanyakan wanita? Karena apa ya? Rata-rata ini kan kalau wanita ini kan dipekerjakan di rumah tangga, ya kan. Iya. Itu pun bukan orang Melayu. Biasanya rata-rata, ya kan, majikannya bukan orang yang berbangsa Melayu. Saya tak perlu sebutkan bangsanya, ya kan. Ya. Nanti kita dibilang rasis apalah, ya kan. Sebab orang jahat itu tidak mewakili keseluruhannya. Orang jahat itu adalah individu bagi saya. Terkait itu Mas, ketika kita kembali ke topik utama ya. Ya. Terkait ketika ada orang Malaysia membagikan segelas minuman atau sebotol Satu minuman botol mineral. minuman air mineral kepada jamaah haji Indonesia, itu bagi pandangan saya sangat-sangat respect dan sangat-sangat positif luar biasa ya. Luar biasa itu. Mungkin terlihat nampak sepele, tapi Betul. jangan pernah sepelekan kebaikan orang. Walaupun itu sekecil apapun. Nah, walaupun sekecil apapun ya. Yang membuat saya heran lagi Mas ya. Kemarin kan ada kasus itu ya, ayahnya artis Indonesia itu loh. Ayu Ting Ting itu loh. Oh iya iya. Yang haji di Haji, Mekah. betul. Dia kan ngomongnya kan ngomong-ngomong nggak jelas, ya kan. Iya. Katanya jangan menghina negara saya, ya kan. Katanya sedang berselisih sama orang Malaysia. Tapi di dalam video tersebut tidak menunjukkan segerombolan orang di Malaysia, ya kan. Tidak. Jadi kita sebagai masyarakat, apakah Mas percaya? Nggak tahu sejelasnya ya. Nggak tahu sejelasnya. Masalahnya ketika dia marah-marah itu dia hanya nampak mukanya saja, tidak ada orang di sekelilingnya. Ya kan. Iya, soalnya dia tidak menunjukkan. Ya kan. Kalau memang benar yang dimaksud itu adalah orang Malaysia, ya kan, patutnya kan ditunjukkan videonya, ya kan. Videonya juga, terus dia ngomong di depannya orangnya gimana dijelasin biar masalahnya apa, biar tidak menimbulkan fitnah, ya kan. Iya, betul. Biar tidak menimbulkan fitnah. Kalau cuman wah saya dihina orang Malaysia, kita kan juga bisa itu namanya. Ini bukan saya membela orang Malaysia atau gimana ya. Kalau misal kata kita gini, cuma video gini, kita kan juga bisa. Bahkan kita ngomong di sini juga bisa ya kalau membuat cerita bohong-bohongan, ya kan. Iya. Tapi buat apa sih membuat cerita bohong-bohongan, nggak ada untungnya juga, ya kan. Iya. Dan itu menimbulkan kontroversi. Banyak para netizen yang berkomentar, bahkan tahu nggak apa beritanya itu loh dimuat di media sosial, di TV nasional. Padahal kalau berita tersebut itu nggak penting ya. Nggak penting itu. Itu kan cuman antara individu dari Indonesia dan juga individu dari Malaysia. Dan itu pun perkaranya tidak jelas. Tapi yang lebih heran lagi, dimuat di TV nasional loh. Seluruh TV nasional itu memberitakan ayah Ayu Ting Ting dihina. Apa karena ayahnya artis ya? Ya nggak tahu juga. Saya lihat Mas, seluruh TV nasional di Indonesia itu meliput loh. Itu mungkin karena anaknya artis, bapaknya artis, jadi dia diliput nggak ada berita lain mungkin. Ya tapi kan itu bagi pandangan kita kan nggak penting gitu loh. Masalahnya itu bagi Mas nggak penting, kalau bagi mereka mungkin bisa penting juga. Wah, ini bapak saya kenapa gini dijelek-jelekin sama orang ini dijelek-jelekin sama orang Malaysia gitu. Tapi kan gini, misal kata ya, oke gini Mas, mungkin takut nama baiknya buruk apa gimana. Tapi kan kalau bagi pandangan saya kan itu kan cuma video nggak jelas. Video nggak jelas ya. Nggak jelas intinya itu. Begini Mas, kalau pepatah Jawa ya kan, ya, diejek itu tidak
ada efeknya apa-apa, Iya. ya kan? Hmm. Kalaulah memang itu diejek ya, kita diejek itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Biarkan saja orang yang mengejek. Mengejek. Nanti kalau dia capek, penat, dia akan berhenti sendiri. Betul. Itu kalau prinsip orang Jawa ya, orang kita Iya. ya. Kalau orang Jawa itu berprinsip diejek gak masalah. Nanti kalau capek, dia akan berhenti sendiri. Toh diejek juga tidak akan sakit, tidak akan kerowak atau tidak akan berlubang, kata orang Jawa ya kan. Iya. Biarin diejek, nggak akan berlubang kok. Tapi yang membuat saya heran ya, padahal banyak berita-berita penting di negara kita yang perlu dipublikasikan. Banyak sekali itu kalau Tapi- kita mau ngomong itu. Ya, tapi Ayah Ayu Ting Ting berselisih dengan orang Malaysia, ya kan? Kok beritanya dimuat, ya kan? Siang dan malam di TV nasional. Ini membuat kita heran juga ya. Iya. Media yang harusnya memberitakan sesuatu yang penting untuk masyarakatnya, ini justru media memberitakan hal yang agak Aneh. aneh ya. Aneh. Hal yang agak aneh kan. Mm. Padahal kalau media Malaysia mau meliput perilaku orang Indonesia, ya kan, segelintir lah, ini tidak mewakili ya, segelintir perilaku orang Indonesia yang mungkin kadang-kadang membuat video kontroversi, ya kan. Mm. Mungkin media Malaysia juga bisa, tapi media Malaysia nggak pernah loh, Nggak nggak pernah memuat Nggak berita pernah. hal yang nggak penting seperti itu, nggak pernah, ya kan. pernah. Saya nggak pernah melihat loh media Malaysia, bagi pendapat saya mas, dia tuh memuat berita yang lebih penting-penting. Penting-penting. Betul. Jadi kalau berita yang soal antara individu berselisih, artis lah, apalah, Itu nggak pernah. nggak Nggak. penting ya. Nggak penting. Kadang-kadang lucu memang di negara kita ya. Biasalah kalau negara di sebelah situ kan orangnya kan suka gimana ya, suka kepo. Bukan saya nak jelekin negara sendiri, bukan. Orangnya itu terlalu keponya itu terlalu tinggi. Suka apa? Gak usah dibahas ya, nanti Nggak usah dibahas, nanti akan dibilang pengkhianat, ya kan. dibilang gini itulah ini, nggak usah. Tapi mas, video tersebut juga dibalas oleh TikToker dari Indonesia. Ya. TikToker dari Indonesia itu juga memuat berita kontroversi. Seolah-olah, ya kan, seolah-olah orang-orang di Malaysia ini perilakunya sombong, angkuh gitu. Dia membuat video seperti itu. Nah itu kan Ayah Ayu Ting Ting dihina oleh orang Malaysia. Nah, itu TikToker dia sudah pergi ke Malaysia apa belum? TikToker tersebut belum pergi ke Malaysia. Nah, makanya kalau mau tahu perilaku orang yang Malaysia gimana, orangnya kayak gimana, jangan terus dia menyebut orang Malaysia gini. Kamu datang dulu ke sini, gimana? Kamu melancong. Gimana perilaku orang sini? Nah, Biar jadi tahu kamu ya. biar tahu. Kamu menyapa-nyapa orang sini walaupun nggak kenal, pasti kalau kamu secara baik nyapanya, kamu diperlakukan secara baik kok. Kemudian mas, sang TikToker tersebut yang saya kesalkan, Ya. mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dan sampai sekarang videonya juga tidak dihapus dan tidak meminta maaf ataupun klarifikasi. Ini sangat disayangkan ya. Dia sampai mengucapkan, patut saja orang Malaysia suka menghina orang Indonesia di Makkah karena mereka berhaji dengan bla 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 gitu. Ini kalau saya sebut istilahnya nggak sopan lah, nggak patut lah. Tapi pada faktanya yang sering membuat kontroversi, ya kan, yang sering membuat kontroversi beribadah, ya kan, beribadah haji. Yang kemarin viral tuh. Yang kemarin viral, itu kan juga dari negara kita sendiri kan, Ya. dari negara Sempat viral itu, memang viral. Terus kemudian saat kepulangan haji saat ini juga menuai kontroversi, meskipun tidak mewakili keseluruhannya ya. Ya betul. Harusnya kita sebagai bangsa besar ya kan, dengan jumlah penduduk yang berjuta-juta menganut agama Islam, harusnya kan bisa memberikan contoh yang baik, untuk negara tetangga-tetangga kita. Betul sekali. Tapi fakta dan kenyataannya sering berlaku setiap tahunnya jamaah haji dari Indonesia yang memang tidak mewakili keseluruhan ya, tapi selalu membuat kontroversi yang dimana
video tersebut juga sangat disayangkan. Bahkan imam besar pernah menegur loh. Ya, imam besar Nggak usah disebut lah. Ya. Dia ngapain, nggak usah disebut. nggak sering disebut ya ngapain Iya. jamaah Nggak dari ngapain, Indonesia, dari ya kan? Indonesia tuh ngapain. Padahal udah disindir loh di media TV Arab sana, sudah diliput loh padahal jamaah Indonesia kebiasaan waktu jamaah Ya. dia sering gini. Tapi udah disebut kayak gitu pun dia gimana ya, seolah-olah dia nggak merasa, nggak melakukan. Jadi tolonglah, kalau dimanapun kalian berada, walaupun jamaah haji, minta maaf ini bukan semuanya ya, Harus ini jaga adab ya. harus jaga adab. Waktu ibadah kan katanya mau haji itu harus haji mabrur loh. Maksudnya haji itu gini Mas, haji itu harus apa, berkomitmen Betul. kita menjadi lebih baik ya kan. Iya. Bukan kita di sana membawa perangan yang kurang baik. Itu Betul. sangat disayangkan. Ketika pulang pun kalau bisa ya kan, pakaiannya itu jangan yang aneh-aneh gitu loh. Sedikit-sedikit ini tradisi dan budaya gitu. Masa iya harus apa pakai aturan seperti itu? Kalau kiranya adat dan budaya tidak selaras dengan agama ya kan, Iya. ya nggak usah diteruskan lah. Nggak usah. Yang baru-baru ini viral, jamaah dari Sulawesi memakai pakaian adat Bugis ya kan, dengan pakai emas apalah, seolah-olah kayak pamer. Kalau orang Jawa ikut, nanti orang Jawa jadi pakai belangkon ya. Iya, belangkon. Pakai Bawa belangkon, keris. pakai macam pengantin gitu. Ini kan jadi agak lucu ya kan. Udahlah, mudah-mudahan yang di tahun sekarang ya kan, Ya. cukup di tahun sekarang, dan mudah-mudahan tahun Tahun depan kedepannya lebih jamaah baik. haji dari Indonesia itu lebih baik. Kalau bisa nggak ada hal-hal seperti itu ya kan, Iya. karena sangat disayangkan dan menjadi sorotan media di negara tetangga kita. Betul sekali. Nggak usah yang aneh-aneh lah intinya. Masa iya habis pulang dari haji pamer gelang emas, pakaian-pakaian mewah. Bukannya dia makin ibarat padi, makin berisi makin menunduk, dia bukan. Seharusnya kan dia seperti itu kalau sudah haji. Iya, harusnya dia punya ilmu padi ya. Ilmu padi. Ini malah- padi kan semakin berisi sih dia semakin menunduk. Ini semakin tua malah semakin menjadi-jadi ya. Itulah teman-teman. Jadi saya juga mengecam ya atas tindakan orang-orang yang tidak pernah tahu situasi dan kondisi di Malaysia, kemudian membuat video kadang-kadang tidak sesuai fakta. Ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Bukan saya membela Malaysia ya, bukan. Bukan. Saya di sini sudah bekerja cukup lama, berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah, saya ini punya bos juga begitu sangat baik, ya kan? Ya. Kita orang ini satu keluarga saya, semua bekerja di dalam satu perusahaan Satu ya. perusahaan. Satu perusahaan. Saya Bos. satu bos. Ketika saya minta tolong bos, keluarga saya ada yang mau masuk kerja, ya boleh, nggak apa-apa nih kan. Selagi masih ada kosong. Selagi ada masih kosong. Dan alhamdulillah di sini kita juga dibuatkan permit juga tidak bayar, gratis. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian videonya, dan tentunya mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Tidak semua orang Malaysia itu jahat, sebaliknya juga tidak semua orang Indonesia itu jahat. Betul. Dan tidak semuanya orang Malaysia itu baik, dan juga tidak semuanya orang Indonesia itu baik. Pasti ada buruk, ada baiknya. Karena apa? Buruk dan baik ini sudah menjadi pasangan. Betul. Ya kalau baik semua, jadinya dunia ini tentram, aman, damai. Damai. Betul. Oke, cukup sekian ya. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Kalau kiranya membuat video tentang negara tetangga, kalau tidak tahu informasinya ya kan, harus cari informasi terlebih dahulu. Jangan asal ngomong, apalagi kalau ngomongnya itu ternilai kurang bagus atau kurang positif ya kan. Itu kan sama saja merusak citra bangsa kita. Betul. Ya kan? Ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.